Bagaimana penanganan kasus penyerangan Puskesmas Kiwirok di Pegunungan Bintang, Papua, kemudian pencarian terhadap tenaga kesehatan yang masih dilaporkan hilang, apakah sudah membuahkan hasil? Kita sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal. Selamat siang Pak Kamal. Selamat siang Mbak Suni. Pak Kamal, kita prihatin dengan penyerangan brutal yang terjadi di Pegunungan Bintang yang kemudian akhirnya membuat satu nakes gugur dalam kejadian ini. Satu lagi sudah dievakuasi. Apakah sudah melewati masa kritisnya? Alhamdulillah untuk rekan-rekan yang luka sudah dirawat di tim yang ada di TNI, ya, karena kami dari kepolisian, dari Koramil komunikasi dengan Satgas Perbatasan di sana lengkap, dan tim medis lainnya yang sebelumnya terluka dan beberapa tim medis yang selamat. Kita sudah kumpul di batalion sana dan untuk melakukan perawatan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan saat ini kami masih konsentrasi melakukan pencarian terhadap satu orang tim medis yang belum ketemu dan untuk mengangkat satu korban yang wafat di dasar jurang, terus kemudian tim lagi melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Total ada berapa tenaga medis yang menjadi korban luka dan masih dirawat, Pak Kamal? Yang masih dirawat sekitar 5-6 orang, Mbak. Jadi ada yang luka cukup serius, ya, termasuk dokter juga mengalami patah tangan, ya. Itu juga sedang melakukan perawatan. Namun demikian kita masih konsentrasi kepada yang belum ketemu ini, ya. Karena tim medis di situ kan mereka berkumpul di pambatas sama rekan-rekan TNI yang ada di. Untuk nakes yang masih dilaporkan hilang, pencarian dilakukan di mana, Pak Kamal? Jadi waktu hari Senin itu ada beberapa tim medis lainnya ketika kelompok kriminal bersenjata melakukan pengerusakan dan melakukan pembakaran, dan rekan-rekannya berhamburan karena rasa ketakutan, bahkan mereka lakukan pengejaran. Jadi mereka menyelamatkan masing-masing. Jadi terlihat pada saat itu hampir satu arah, namun ketika dicari jejak dari yang bersangkutan ini kita belum temukan dari sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan beliaunya sehat walafiat, segera ditemukan, atau mungkin beliau saat ini menyelamatkan diri untuk mencari tempat yang aman dulu, sehingga melihat situasi atau mendengar situasi dan kondisi di wilayah distrik Kiwirok mulai nyaman bagi yang bersangkutan, baru mereka keluar. Semoga bisa segera ditemukan, Pak Kamal. Kemudian pasca penyerangan brutal yang terjadi di Pegunungan Bintang, bagaimana kondisi terkini saat ini? Kondisi saat ini cukup kondusif untuk di Kiwirok, ya. Namun demikian tetap waspada karena mereka berada di sekitar Kiwirok sampai distrik Okika. Jadi pada hari Senin melakukan kekerasan di Kiwirok, kemudian hari Selasa itu mereka melakukan kekerasan pembakaran fasilitas umum di distrik Okika, itu distrik tidak jauh dari Kiwirok. Setelah mereka tahu bahwa dari kelompok mereka juga ada yang mati, ya, tertembak di bagian dadanya, itu atas nama Eli M. Widana, ya, itu sebagai yang mengklaim dirinya sebagai kepala wilayah Ngaluk, ya. Kemudian itu terkena bagian dadanya, terus kemudian ada beberapa pengikut dari kelompok kriminal bersenjata, itu ada sekitar 2 orang yang tidak kena, mungkin lebih dari itu, tapi namun demikian kita masih dalami dari informasi masyarakat yang sampai ke kita. Ya, maka mereka pada hari keduanya dia melakukan pembakaran di distrik tetangga Kiwirok, yaitu distrik Okika. Jadi ada sejumlah fasilitas yang kemudian dirusak dan dibakar, puskesmas dan juga fasilitas lainnya. Untuk pengamanan itu sendiri, Pak Kamal, apakah akan ada penambahan personil? Jadi perlu kami informasikan rekan-rekan dari TNI yang disampaikan oleh Panglima bahwa sudah berangkat dari Jayapura, dan Satgas Nemangkawi sudah diberangkatkan oleh KOP, itu 2 SST untuk menuju Oksibil. Karena situasi di Okika, ya, itu belum situasi alamnya belum bersahabat, sehingga kita belum dapat mendarat di sana. Jadi rekan-rekan dari Satgas Nemangkawi itu masih standby di Oksibil untuk segera bisa kami meluncur sana, sehingga nantinya rekan-rekan dari
Satgas Nemangkawi ini akan bergabung dengan rekan-rekan Satgas perbatasan dan melakukan pemburuan terhadap para pelaku kekerasan atau kepada kelompok kriminal bersenjata. Itu target daripada Satgas Nemangkawi. Baik, bagaimana kondisi psikologi dari masyarakat di Kiwirok sendiri, Pak Kamal? Tentu was-was dengan apa yang kemudian terjadi pada Senin kemarin. Jadi dapat kami informasikan memang untuk daerah Kiwirok sendiri dari dulu cukup kondusif. Komunikasi masyarakat dengan rekan-rekan TNI yang melaksanakan pengamanan perbatasan, kemudian dari rekan-rekan TNI yang di Koramil dan Polsek yang ada di sana cukup baik, sehingga ketika pagi hari itu dari rekan-rekan Satgas Pantas melihat serbetan berapa orang menenteng pucuk senjata api, maka rekan-rekan dari TNI memantau dan mengikuti dari perjalanan yang bersangkutan. Ternyata setelah terjadi kontak tembak, mereka melakukan kekerasan dari fasilitas-fasilitas yang lain yang ada. Kita sayangkan saudara-saudara kita dari tim medis dan fasilitas lainnya ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Oksibil, khususnya di Kiwirok dan Ukika. Kenapa mereka harus marah sama fasilitas itu? Bahkan karena pusat pendidikan SD, terus kemudian kesehatan, ini kan salah satu upaya untuk bagaimana mengentaskan keterbelakangan, keterlambatan saudara-saudara kita yang ada di Pegunungan Tengah, khususnya di daerah perbatasan Indonesia dengan PNJ. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, tentu layanan puskesmas, para peran nakes ini sangat dibutuhkan. Pak Kamal, selanjutnya fokus pencarian terhadap korban hilang ini akan terus dilakukankah? Kemudian untuk pengejaran terhadap pelaku seperti apa? Jadi kita sudah ada tim dari TNI dan dari Brimob yang sudah tiba di Oksibil. Nanti akan segera kita buru, dalam arti kata kita akan taktik dan strategi yang dibangun oleh rekan-rekan dari Satgas, saya kira mampu untuk bisa menjebol kelompok-kelompok yang ada di atas, sehingga kita semua mohon doa dan restunya dari seluruh masyarakat Indonesia biar Papua ini segera tuntas, selesai, clear, dan kita dapat membangun dari segala aspek sehingga masyarakat Papua betul-betul sejahtera. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal sudah mengupdate informasi terkini dari Papua. Terima kasih.